Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah musholat dzikra, Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama kembali menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga semua yang hadir sini selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita diberikan jalan yang terbaik. Allah beri kepada kita semua. Selanjutnya kita meneruskan ayat yang kemarin, ayat 19. Sebelum kita kaji bersama-sama, mari kita baca bersama-sama ayat 19. Mungkin ini kita baca 3. Boleh kita baca dari atasnya, dari ayat 17-nya. Dari ayat 17-nya dibaca, dari ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Falamma adha'at ma hawlahu Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minasy syawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, sampai situ aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro. Jadi Allah memperumpamakan, memisalkan orang-orang kafir itu dengan apa? Seperti orang-orang yang menyalakan lampu atau lilin. Kemudian setelah lampu itu nyala, terang, bisa menyinari sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Lampu itu dimatikan sama Allah. Jadi udah terang, jelas, dimatikan sama Allah, tek, mati. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Akhirnya apa? Kalau lilinnya sudah hilang, lampunya sedang yang ada adalah kegelapan. Itulah orang-orang munafik. Orang munafik itu dulunya apa? Beriman, bergaul, percaya. Terus apa? Setelah dia terang hatinya, terus dia bisa menerangi sekitarnya, Allah cabut hidayahnya, Allah cabut keimanannya. Setelah itu apa? Langsung gelap guli, kembali ke kafiran lah lagi. Akhirnya apa? La yubsirun, dia tidak bisa melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarjun. Dia sumun,
Apa sumun itu Pak? Tutup. Mana apa? Dia bisa tidak mendengar. Ada orang ceramah, ada orang nasihatin, ada orang yang ngasih kebaikan, dia nggak bisa dengar Pak. Walaupun dia dengar, tapi hatinya nggak bisa mendengar. Bukmun, apa bukmun? Apa namanya itu? Nggak bisa bicara. Dia nggak bisa berzikir, nggak bisa ngaji. Dia pinter ngajinya, zikirnya bisa, apanya, tapi nggak bisa. Kenapa? Tertutup hati. Oh, padahal dia tuh juara MTQ tingkat kabupaten, tapi apa nggak pernah ngaji akhirnya, nggak pernah diamalkan karena hatinya tertutup. Omyun, matanya tertutup, mungkin nggak bisa melihat. Ada kebaikan, padahal lihat orang sholat, ada orang ngaji, ada orang sedekah, ada orang puasa, biasa aja, karena tertutup matanya. Itu kayak kasus yang pernah saya ceritakan. Di daerah saya ada rumahnya depan masjid, tetangga yang dulu kan, yang mamus ya, pas banget depannya. Jadi ini rumahnya Pak Hakim kejauhan, rumahnya Pak satu Pak Hakim kejauhan. Jadi hanya mungkin 1 meter lah, bukan 1 meter, mungkin 2 meter lah rumahnya, 2 meter. Depan Jumatan nggak pernah, kalau nggak salah hari raya pun nggak pernah. Jadi setahun pun nggak pernah Pak Korbin. Jadi ada orang ngaji, pengajian, terus ada kegiatan mungkin marhabanan, ada kegiatan itu nggak pernah. Kenapa? Hatinya tutup. Sampai kalau pas hari raya Idul Fitri kalau nggak salah juga nggak pernah kelihatan. Jadi orang kan walaupun nggak bersolat setahun sekali aja itu nggak pernah. Artinya apa? Karena memang hatinya tutup. Summum bukmun umyum faum la yatus fahum la yarju. Dia tidak akan kembali lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak akan kembali kepada keimanan. Ayat sekarang selanjutnya. Au kasoyyibim minas samaa'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Kalau tadi masalah misalnya kayak orang menyalakan lampunya dimatikan semua. Sekarang enggak. Seperti au kasoyyibin. Ada hujannya gede banget Pak. Gede banget. Awqasyaibin, seperti orang yang kena hujannya gede banget. Hujannya gede banget, minas sama dari langit, fihi zulumatun, gelap gulita. Udah gede hujannya, deras banget, gelap Pak. Fihi zulumatun, gelap banget. Sudah gelap, wara'dun. Ada apa wara'dun tuh? Wara'dun itu ada ini, guruh. Suaranya kenceng banget. Jadi udah hujannya gede, ada guruhnya kenceng, gelap lagi. Terus wabarkun, kilat Pak, telat. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan seperti itu Pak. Dia seperti orang kehujanan yang sangat deras, dalam keadaan gelap gulita, gemuruhnya kenceng, terus kilatnya bersahutan. Ya ja'aluna asbab. Terus dia Pak, derijinya, jemarinya dimasukin kepada telinganya begini Pak. Ya ja'aluna, mereka menjadikan asobiahum, derijinya, jemarinya mereka, fi adanim, di kupingnya mereka dimasukin. Minas syaiqi hadzal maut. Kenapa? Takut mati. Jadi orang-orang munafik itu hatinya seperti itu. Jadi mereka penuh dengan ketakutan, terus hatinya itu sama, kilat-kilatan itu. Kadangkala beriman, terang, hilang lagi, terang. Jadi penuh dengan ketakutan, kan takut mati. Ini contoh kayak namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu dia orang pemuka orang Madinah. Ketika orang Madinah itu ada suku Aus sama suku Khazraj, Pak. Dia bertikai pada suku ini, Pak. Yang menambahkan namanya Abdullah bin Ubay, Pak. Dia orang tokoh, Pak, tokoh masyarakat.
Akhirnya dikenal sebagai tokoh di Madinah. Islam datang nih, Nabi Muhammad datang ke Madinah. Kedatangannya Nabi Muhammad ini menjadikan apa? Ketokohannya hilang. Jadi ada akhirnya Pak, sifat iri, dengki. Aduh Muhammad datang nih. Akhirnya Pak, dia masuk Islam Pak. Masuk Islam, Ubay ini masuk Islam. Tapi apa? Di hatinya ada rasa iri, rasa dengki, rasa apa. Terus pada suatu saat perang umat Islam itu dengan orang kafir. Perangnya perang Uhud. Orang Islam 700, orang kafirnya 1000-an. Karena Abdullah bin Ubay ini adalah orang Madinah, dia kan tokoh di situ, punya pengaruh. Dia berpasukan 300-an, Pak. Punya pasukan 300-an. Pada waktu perang, di depan nih, Pak. Perang. Pas waktu perang, dia bawa pasukan nih. Karena hatinya munafik. Karena munafik kan cari sesuatu yang keselamatan. Carinya cari dunia. Kayak kemarin kan jelas. Dia carinya apa? Dia di depan Islam mah dia baik. Dia ngaku Islam, dia ngaku beriman. Udah, mana hati saya nih? Kan carinya ke ini, hanya cari kenikmatan lah gitu. Wah, saya mati nih, kalau mati bahaya, saya rugi ini. Akhirnya pas perang, karena dia munafik takut mati, dia balik lagi. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan banyak orang yang pada waktu maju pulang lagi. Jadi moralnya runtuh. Pas pulang banyaklah korban karena Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay ini kehidupannya itu Pak, dia penuh dengan ketakutan, penuh dengan apa? Tidak tenang kehidupannya. Itu orang munafik. Pas dia pada waktu mau meninggal, dia minta, ya Rasulullah, ketika saya meninggal, saya tolong minta disolatkan. Dan akhirnya apa? Kafannya adalah bajunya Nabi Muhammad SAW. Dikafanin sama bajunya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Walaupun saya solatkan, walaupun saya kafankan dengan baju saya, tetap kamu itu akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena apa? Karena kemunafikannya. Dan akhir sebagai apa? Salah satu tokoh orang yang munafik. Dan memang karena dia diminta untuk dia jadikanlah pada waktu meninggalnya minta Nabi Muhammad sebagai imam. Nabi Muhammad tidak bukan enggak. Dia tetap imamin dan dia ngafanin dengan bajunya. Tadi bilang tetap kamu akan mendapatkan sesuai apa yang kamu lakukan pada dunia. Kenapa? Ya orang munafik. Makanya di sini munafik dari ayat pertama berapa kali tentang munafik semua kan Pak. Karena apa? Orang munafik itu orang yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Berbicaranya selalu bohong. Kalau dipercaya dia tidak amanah. Kalau berjanji selalu berkhianat. Karena itu berbahaya. Kalau orang kafir kelihatan sekali Pak. Dia kafir dan dia jelas musuhnya. Kalau orang munafik itu berbahaya karena tidak jelas. Makanya di sini banyak sekali perumpamaan orang kafir. Jadi orang munafik itu digambarkan seperti orang yang kehujanan dalam keadaan gulap gelita, terus ra'dun, gemuruhnya sangat kencang, wabarkun, petirnya berkilat-kilat. Yang terjadi apa? Rasa hidupnya seperti itu orang munafik. Raja'aluna asabi'ahum, dan digambarkan dia karena takut dan kematian, dia masukkan kedua tangannya pada telinganya. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, sungguhnya Allah muhitun, menguasai, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. Jadi tetap aja Pak, apa yang dilakukan oleh mereka, wala yajidu anhum hadrahum syai'an, dia tidak manfaat. Walaupun kayak gini juga ketakutan tetap ada. Dia tidak bingung. Ay wala yajidi ma'hum hadrahum syai'an, tidak berguna sesuatu dari ketakutannya, li'anna sungguhnya Allah muhitum, menguasai, mengelilingi, biqudratihi, dengan kekuasaannya Allah, wahum tahta masyatihi wa iradatihi kama qala. Jadi tetap aja dia akan hidupnya dalam ketakutan.
Itu orang-orang munafik. Wa idza mana ya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Yakadu hampir, yakadu dekat, yakadu artinya dekat, hampir. Al barqu kilat tadi Pak, yakhtafu menyambar, absarahum pada penglihatannya. Hampir saja kilat yang berulang-ulang itu menyambar pada matanya orang-orang munafik. Kullama adha'a lahum, kullama setiap atau ketika adha'a lahum, kilat itu menerangi Pak, masyaufi. Jadi ketika dia itu kena kilat yang telat dia jalan. Kan kalau ada kilat kan berarti kelihatan nih jalannya Pak. Berarti ketika iman itu tidak datang, dia berjalan ngikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Wa idza adzama, ketika kilat yang enggak ada, keimannya enggak ada, dia berhenti, enggak sholat lagi, enggak beriman lagi. Jadi dia imannya itu gini. Udah kehidupannya penuh dengan ketakutan, dia imannya ini ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang enggak beriman, kenapa? Tergantung ada kilat aja, kalau telok, kalau kelihatan jalannya, jalan. Kalau pas nggak ada kilat, berhenti lagi. Kenapa? Gelap, takut tergelincir. Itu orang munafik. Jadi ketika kullama adha'a lahum masyaufi, ketika kilat itu menerangi, masyaufi dia jalan. Tapi wa idza azlama, ketika gelap, kilatnya nggak ada, qamu dia berhenti. Nunggu Padahal seorang mukmin itu, kalau orang mukmin jalan terus begitu. Kenapa? Penuh dengan cahaya, penuh dengan penerangan. Iman itu adalah penerang jiwa kita. Iman itu adalah sebagai penuntun kita. Kalau kita tidak ada iman dalam hati kita, kita akan penuh dengan kegelapan. Makanya bersyukur orang-orang yang Allah berikan kenikmatan keimanan. Tidak ada harganya materi dunia itu kalau hatinya gelap. Banyak orang yang penuh dengan materi ada, kehidupan semuanya dipegang, tapi hatinya gelap, hanya ada gelisah, tidak akan tenang hidupnya, akan selalu penuh dengan kegelisahan. Itu Pak. Wa idza azama 'alaihim qamu walau syaa, kalau Allah itu berkehendak. Jadi kalau berkehendak, la dhahaba, maka Allah akan menghilangkan apa? Bisa ihim, dengan pendengarannya mereka, wa absarihim, dan apa? Penglihatannya mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, mampu. Jadi Allah mudah nyabut iman seorang. Allah mudah ngasih hidayah pada seseorang. Allah mudah dengan kekuasaannya dikasih taufik hidayah, bisa sholatnya rajin. Ada orang yang dulunya umpamanya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kadang-kala banyak maksiatnya, udah tua rajin, belum lama meninggal. Artinya apa? Alhamdulillah orang ini diberikan apa? Hidayah pada waktu di akhir hidupnya. Walaupun hidupnya banyak maksiatnya, tapi Allah kasih husnul khotimah. Ada juga dia rajin, dia ngaji, dia ngasih ceramah, pas meninggalnya enggak tahu kan? Su'ul khotimah. Yang paling parah itu apa? Dalam keadaan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keadaan apapun, dimanapun, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun berada. Keadaan sakit, keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan susah, kita beriman pada Allah. Bahaya pas kita lagi ada masalah besar, terus kita berbuat dicabut, kan kita nggak tahu kapan kita dicabut dalam keadaan apa. Makanya setiap saat kita jangan tenang aja nanti coba
tenang aja nanti kita istighfar Kita nggak tahu pas pada waktu kita lagi berbuat kejahatan, maunya nih berbuat nyuri lah, tenang nanti istighfar pas lagi nyuri ketahuan digebukin mati, udah selesai Pak. Na'udzubillah minzalik, padahal dia orangnya baik. Makanya apa? Dalam keadaan apapun kita beriman sama Allah. Insya Allah, kenapa? Allah tidak akan pernah memberikan beban pada seseorang kecuali orang itu mampu untuk menanggungnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Coba ya. Jadi dua ayat ini, ayat dari ayat 17, ayat 18, ayat 19 itu memperumpamakan orang-orang munafik. Yang pertama adalah seperti orang yang membawa lampu itu kemudian menerangi pada sekitarnya, Allah ambil lampunya, Allah ambil sinarnya, akhirnya dia dalam keadaan kegelapan, kesesatan. Yang kedua, Allah juga memperumpamakan orang-orang munafik dengan orang kena hujan besar, deras, gelap gulita, penuh dengan kilat dan gumulnya sangat kencang, dan dia akhirnya karena takut menutupi kupingnya dengan telinga. Dengan apanya? Dengan tangannya. Itu perumpamaan. Al-Quran itu biar bisa dipahami oleh umat Islam, Allah banyak sekali dengan perumpamaan. Jadi biar nih mudah nih, biar bisa ditelaah, jadi ada gambarnya kayak gini. Biar apa? Bisa diterima apa? Seperti apa namanya nih? Kayak contoh orang yang akan bersedekah, seperti apa tuh? Matalhum matalladzi yunfikuna, kayak orang yang berinfak seperti yang dari 1 jadi 7 jadi 100, 700. Agar apa? Bisa memompa semangat, mempacu orang untuk beribadah. Sama. Ini orang biar paham seperti inilah orang munafik. Takutlah dari orang munafik dan jangan jadilah orang munafik. Gambarannya seperti itu. Kita kan nggak tahu Pak ya, tapi Allah menggambarkan berarti hatinya munafik itu tidak pernah tenang. Hatinya orang munafik pasti penuh dengan ketakutan. Orang munafik hatinya penuh dengan keraguan. Kalau orang yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan hari akhir, dia akan mantap untuk beribadah. Tapi orang munafik mah enggak, setengah-tengah Pak. Tengah-tengah. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Ya, mungkin itu 2 ayat. Itu jadi 2 ayat. Mungkin cukup ya Pak 2 ayat ya. Cukup 2 ayat lagi saja. Terima kasih Bapak Ibu semua bisa bermanfaat dan kita bisa mendapatkan keberkahannya. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.